Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indo Pensiun Update. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang sedang menyimak, mohon sebentar jangan kemana-mana dulu. Jangan geser layar, jangan pindah channel. Kalau sedang di dapur, kecilkan api sebentar. Kalau sedang tiduran, tahan dulu jari yang ingin scroll. Dengarkan baik-baik, karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan kabar biasa. Ini bukan gosip grup WhatsApp. Bukan katanya tetangga, bukan janji manis yang ujung-ujungnya berakhir kecewa. Ini adalah informasi resmi. Ini adalah kepastian. Dan yang paling penting, ini adalah hak Bapak dan Ibu yang sudah terlalu lama ditunggu. Hak yang setiap bulan ditanyakan, setiap pagi dicek saldonya, dan setiap malam dipikirkan dengan perasaan campur aduk antara berharap dan takut kecewa. Hari ini izinkan saya menjelaskan semuanya secara pelan-pelan, jelas dan tuntas dari awal sampai akhir, supaya setelah ini tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi was-was, tidak ada lagi salah paham, dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa merasa ditinggalkan oleh negara. Bapak dan Ibu, mari kita bicara jujur dari awal. Kita semua tahu menjadi pensiunan itu bukan perkara mudah. Setelah puluhan tahun mengabdi, bangun pagi untuk bekerja melayani negara, tiba-tiba ritme hidup berubah. Tidak ada lagi gaji aktif, tidak ada lagi tunjangan rutin seperti dulu. Yang tersisa hanyalah hak pensiun yang seharusnya menjadi penopang hidup di usia senja. Ketika kebijakan kenaikan gaji pensiunan diumumkan, harapan itu kembali menyala. Namun, kenyataannya hingga hari ini masih banyak yang menerima nominal lama. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Pertanyaan yang sama terus muncul. Rapel ini sebenarnya kapan cair? Apa benar ada atau hanya wacana? Hari ini saya sampaikan dengan sangat tegas. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memastikan bahwa dana rapel, kenaikan gaji pensiunan sudah dicairkan. Bukan rencana, bukan masih dibahas, tetapi sudah dijalankan dan sedang disalurkan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui Kementerian Keuangan dan disalurkan secara resmi oleh PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun negara. Artinya, tidak ada ruang untuk tafsir liar, tidak perlu percaya kabar simpang siur, dan tidak perlu panik karena tangkapan layar tanpa sumber. Yang ini resmi, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, ada satu hal penting yang perlu diluruskan. Banyak yang bertanya, kenapa tetangga sudah cair, tetapi saya belum? Kenapa rekening masih kosong? Apakah ada yang salah? Apakah hak saya hilang? Tenang, dengarkan baik-baik. Proses pencairan dana rapel ini memang tidak instan. Bukan karena negara menunda, bukan karena dana tidak ada, dan bukan karena tidak mau membayar, tetapi karena ada proses verifikasi, data yang harus dilakukan secara menyeluruh. Negara ingin memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke orang yang berhak tanpa salah transfer, tanpa penyalahgunaan, dan tanpa risiko hukum. Karena di balik angka itu ada kehidupan nyata. Ada obat yang harus dibeli, ada listrik yang harus dibayar, ada dapur yang harus tetap mengepul, dan ada cucu yang menunggu biaya sekolah. Bapak dan Ibu, perlu saya tegaskan, dana rapel ini bukan bantuan sosial, bukan sedekah, dan bukan pemberian. Ini adalah hak atas selisih antara gaji lama dan gaji baru sejak kebijakan kenaikan berlaku. Selisih itulah yang disebut rapel dan sekarang dibayarkan sekaligus. Karena ini hak, maka tidak boleh ditahan, tidak boleh dipotong, tidak boleh dialihkan, dan tidak boleh dijadikan alat kepentingan siapapun. Yang berhak menerima bukan hanya pensiunan ASN, tetapi juga pensiunan TNI dan Polri, janda dan duda pensiunan yang sah, serta anak yatim piatu sebagai ahli waris resmi. Semua data penerima sudah tercatat dalam Sistem Nasional PT Taspen. Karena itu, pencairan dilakukan tanpa perlu pengajuan ulang, tanpa mengisi formulir baru, tanpa harus bolak-balik ke kantor Taspen. Selama data valid dan status kepesertaan aktif,
Dana akan ditransfer otomatis ke rekening pensiun yang selama ini digunakan tanpa biaya administrasi, tanpa potongan, dan tanpa perantara. Banyak juga yang bertanya, kenapa nominal dana rapel setiap orang berbeda? Ini penting untuk dipahami. Perbedaan jumlah bukan ketidakadilan dan bukan pilih kasih. Nominal dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan pangkat, lamanya periode keterlambatan sejak kebijakan berlaku, serta tunjangan keluarga dan tunjangan lain yang ikut disesuaikan. Semua perhitungan dilakukan otomatis oleh sistem PT Taspen, bukan manual dan bukan kira-kira. Rinciannya bisa dicek melalui aplikasi Taspen Mobile atau Bank Mitra Taspen. Ada satu hal yang sering dianggap sepele, tetapi justru paling menentukan, yaitu otentikasi. Otentikasi dilakukan untuk memastikan penerima masih hidup dan masih berhak menerima pensiun. Proses ini bisa dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi resmi atau langsung di bank mitra jika ada kendala teknis. Jika otentikasi belum dilakukan atau gagal, sistem akan menahan sementara pencairan. Perhatikan, menahan sementara bukan menghapus hak. Dana tidak hangus dan hak tetap ada. Begitu otentikasi selesai dan data kembali valid, pencairan akan dilanjutkan. Disinilah peran keluarga sangat penting. Anak dan cucu perlu membantu karena ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi perlindungan hak finansial orang tua. Bapak dan ibu juga harus sangat waspada terhadap penipuan. Setiap ada pencairan dana besar, selalu muncul oknum yang memanfaatkan situasi. Ingat baik-baik, Taspen dan bank tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP, nomor kartu Indonesia atau data terhasil melalui telepon, pesan atau tautan. Jika ada yang meminta, itu pasti penipuan. Jangan klik tautan mencurigakan, jangan balas pesan, dan jangan berikan data apapun. Sekarang kita bicara soal yang sering luput, yaitu apa yang terjadi setelah dana rapel benar-benar masuk ke rekening. Banyak yang tidak siap secara mental. Banyak yang akhirnya menyesal karena mengambil keputusan tergesa-gesa. Dana rapel ini bukan uang tambahan biasa. Ini adalah hak yang sudah menunggu lama. Karena itu harus digunakan dengan bijak. Prioritas utama adalah kesehatan. Jangan menunda pemeriksaan, jangan menunda membeli obat. Pastikan kesehatan terjaga karena itu modal utama menikmati masa pensiun. Prioritas kedua adalah kebutuhan pokok rumah tangga. Pastikan listrik, air, gas, dan kebutuhan dapur terpenuhi. Prioritas ketiga adalah tabungan darurat minimal untuk beberapa bulan ke depan agar siap menghadapi kondisi tak terduga. Jika masih ada sisa, barulah digunakan untuk perbaikan rumah atau usaha kecil yang realistis sesuai kemampuan. Jangan tergiur janji cepat kaya atau investasi yang tidak jelas legalitasnya. Karena banyak dana rapel habis akibat penipuan dan janji palsu. Perlu dipahami juga bahwa pencairan dana rapel tidak dilakukan serentak. Ada yang sudah menerima, ada yang masih menunggu. Ini bukan pilih kasih, tetapi strategi teknis agar sistem perbankan tetap aman. Jutaan rekening tidak mungkin dicairkan sekaligus tanpa risiko gangguan. Yang terpenting adalah status kepesertaan aktif, rekening tidak pasif, dan otentikasi sudah dilakukan. Jika itu terpenuhi, hak pasti dibayarkan. Bapak dan Ibu, pastikan seluruh data administrasi benar dan terbaru. Nama, identitas, alamat, status pernikahan, dan data ahli waris harus sesuai sistem. Perubahan sekecil apapun perlu dilaporkan agar tidak menimbulkan keterlambatan. Ini bukan soal ribet. Ini soal melindungi hak yang sudah diupayakan puluhan tahun. Sebarkan informasi ini kepada keluarga dan rekan agar tidak ada yang kehilangan hak hanya karena kurang informasi. Akhir kata, semoga dana rapel ini benar-benar menjadi berkah, menjadi penopang hidup, dan membawa ketenangan di masa pensiun. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi rasa ditinggalkan oleh negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.